Wabarakatuh. Nama saya Nabil Alamsyah, mahasiswa Teknik Informatika dalam Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bekerja keras adalah sebagian dari ibadah dalam Islam. Pernah sih kalian merasa bingung? Di satu sisi kita disuguhi tren set hustle kultur, yang dimana kita kerja keras secara giat sampai gila-gilaan hingga tipes, tapi di satu sisi lain ada tren rebahan aja, karena kita beropini bahwa rezeki sudah ada yang ngatur. Allah sudah mengatur rezeki tiap manusia. Nah, sebagai anak muda muslim yang baik, kita harus berada di posisi mana? Baik salah paham. Mereka beranggapan bahwa ibadah cukup dengan berdiam diri di masjid, zikir, sholat, dan tidak melakukan kegiatan lainnya lagi. Padahal, zikir dan sholat adalah sebagian dari fondasi spiritual. Untuk mencapai ibadah yang baik, kita juga harus ikhtiar, bekerja keras untuk mendapatkan rupiah atau rezeki. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang artinya memberi lebih baik daripada meminta. Maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW adalah kita sebagai pribadi muslim yang baik, kita jangan menjadi mental pengemis atau menjadi beban bagi orang lain. An-Na'am ayat 88 ada sebutan yang bernama ikon. Apa itu ikon? Dalam bahasa sekarang bisa disebut sebagai profesional, berarti bekerja dengan teliti, tekun, dan disiplin. Sebagai mahasiswa IT, kita biasa dengan coding. Nah, bagaimana coding itu bisa berealisasi dengan bekerja keras dengan baik sehingga menjadi ibadah? Coding harus terstruktur, kita harus paham codingannya, coding dengan baik hingga sistem berjalan, dan tidak menggunakan kode plagiat. Dengan menggunakan konsep itu, kita menjadi bekerja sebagai lapang ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Islam ada beberapa sejarah yang jangan di-highlight. Sejarah Islam yang jangan di-highlight adalah tokoh-tokoh Islam zaman dulu adalah seorang Crazy Rich. Nabi Muhammad SAW adalah penguasa besar selama 25 tahun. Beliau merupakan bisnismen yang suka investasi bisnisnya di dalam negeri maupun luar negeri. Siti Khadijah, istrinya juga ada seorang konglomerat besar. Dan sahabat-sahabat Nabi, contohnya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, juga mempunyai harta-harta yang banyak. Jika harta mereka dikurs ke rupiah zaman sekarang, nilainya bisa triliunan rupiah. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka semua tokoh-tokoh besar Islam dulu mencari rezeki secara banyak? Nah, rezeki itu tidak menjadi bahan sombongan, tapi rezeki itu menjadi alat ibadah mereka. Dengan rezeki yang banyak, mereka bisa zakat dengan baik, membantu orang-orang yang kesulitan, dan bahkan bisa pergi haji. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus menerapkan 3 hal. Yang pertama, kerja keras, yaitu kerja dengan giat serta bersungguh-sungguh. Yang kedua, kerja cerdas, yaitu kerja secara efisien dengan strategi yang dimiliki. Yang ketiga, yaitu kerja ikhlas. Kita harus bekerja lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Saya Nabil Alamsyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.